Oke, Anda silahkan sambil absen. Jadi kita itu di apa semester ini banyak sekali libur ya, mulai dari hari raya, kemudian ada hari buruh, kemudian ada UTBK dan sebagainya, sehingga beberapa pertemuan itu terlewatkan. Namun tanpa mengurangi tujuan akhir dari materi kuliah ini, semua materi itu linknya sudah saya taruh di blog. Nah, saya berencana ini supaya absen Anda untuk ujian itu memenuhi ya, saya akan ngasih kuliah tambahan. Kuliah tambahannya itu sifatnya bisa asinkronus, jadi nanti setiap bab itu saya akan posting itu di jam setengah dua kayak seperti jam ini ya 13.30. Link absennya saya taruh, saya perbarui di link blognya, kemudian saya akan buatkan rekaman video. Nah, Anda eh, silahkan Anda absen, kemudian sesuai dengan jam ya, karena itu menjadi ketentuan ITS. Kalau di luar jam itu biasanya tidak bisa absen ya. Kemudian untuk mempelajari atau mengerjakan tugas ya Anda sesuaikan dengan kesibukan Anda kuliah masing-masing. Jadi mungkin suara saya bisa masuk, bisa didengarkan? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Jadi mungkin mulai besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya akan post video sama post absen di link blog ya. Selanjutnya Anda silahkan absen, kemudian nanti pelajari. Kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan. Jadi kita kuliah tambahannya sifatnya adalah asinkronus. Harinya di luar hari Senin. Kemudian link materi maupun absen saya taruh di blog ya. Pak, misalnya saya kuliah misalnya di kampus bagaimana? Ya, tidak apa-apa, Anda silahkan ikuti kuliah sebagaimana kuliah. Yang penting pada durasi mungkin sekitar setengah dua sampai katakanlah mungkin jam tiga Anda sempatkan untuk absen. Sedangkan materinya itu Anda tonton kapan atau Anda baca kapan, kerjakan kapan Anda sesuaikan dengan waktunya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kemudian dari sisi materi mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Nah, oke, sambil ini ya, kalau absennya sudah, nah sebagaimana kita jelaskan di awal ya, itu untuk materi pemrograman web ini kita lebih menekankan kepada pembuatan website atau aplikasi web, eh, yaitu terutamanya adalah front end sama back end. Front end lebih menekankan kepada HTML, CSS ya, kemudian Bootstrap, misalnya ya, jQuery dan sebagainya. Sedangkan back end itu lebih kepada apa pengenalan bahasa back end, kemudian bisnis aplikasi, misalnya adalah CLUD ya, read, update, delete, kemudian database, kemudian penanganan file, kemudian mungkin nanti yang terakhir itu adalah pencetakan laporan atau penanganan PDF formatting ya. Nah, itu antara lain. Nah, kalau misalnya Anda ada bagian-bagian yang mungkin tidak dipahami atau butuh latihan, silahkan cari materi-materi yang relevan.
Jadi pemrograman web ini merupakan salah satu mata kuliah andalan. Maksudnya andalan adalah ya Anda di tempat kerja atau kapanpun itu biasanya mesti ada apa pekerjaan yang berhubungan dengan pemrograman web ya, baik itu pembuatan aplikasi, desain atau pembuatan misalnya front end, back end dan sebagainya. Jadi yang membuat apa menetapkan standar saya harus bisa apa, ya Anda sendiri, Anda bisa mengukur ya. Nah, pada materi siang ini kita akan membahas tentang penanganan atau pengelolaan query. Materinya ini web, kemudian query, kemudian eh, ini sebenarnya ada rekamannya, tapi saya akan ulangi. Nanti kemudian juga akan saya dokumentasikan, ini saya recording juga ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada modulnya ya. Nah, kemudian untuk latihannya kita itu latihan di ini ya, di upload gambar ini ya, atau CLUD dan upload gambar. Oke, baik, kita akan bahas. Mungkin mau tidak mau adalah Anda sudah sering kali ya mendapatkan eh, materi tentang query karena di database juga ada, di pemrograman hmm, sistem informasi juga biasanya dibahas. Jadi query itu adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut ya. Diolah lebih lanjut itu biasanya adalah diberikan atau disupport ke bagian view atau di presentation layer. Query itu biasanya adalah berupa kalimat pertanyaan atau bisa juga adalah request atau permintaan akan informasi tertentu dari sebuah database. Misalnya tampilkan daftar konsumen yang berbelanja hari ini. Nah, ini adalah salah satu query. Atau mungkin pertanyaannya adalah berapa jumlah transaksi yang terjadi hari ini, ya. Yang satu adalah select misalnya customer, yang satu adalah select count-nya. Query ini dapat pula didefinisikan sebagai perintah-perintah untuk mengakses data pada suatu basis data. Sehingga di dalamnya itu adalah merupakan bahasa request untuk memanipulasi, mengubah, menambah, atau mengatur sesuatu atau data dalam database. Nah, kemudian dalam contoh kali ini kita akan gunakan database-nya MySQL dan juga bahasa query-nya SQL ya. Kemudian ya. Nah, apa aja yang perlu kita pahami? Nah, sebelum kita memahami bagaimana implementasi query, lebih dahulu kita memahami dulu aplikasi database. Database ada dua kata yaitu antara data dan base ya. Data ya berarti sekumpulan fakta yang ditulis. Misalnya fakta itu apa? Oh, ada jual beli. Nah, yang ditulis apa? Misalnya adalah nama produknya atau nama konsumennya. Jadi database itu adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis dalam urutan tertentu sehingga akan memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengatur sehingga menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Efektif, mudah dicari, mudah diformat, kemudian mudah disimpan. Nah, efisien, mungkin space-nya kecil, kemudian cepat untuk mendapatkan informasi.
Database dapat berdiri sendiri dan juga bisa dapat digabung menjadi satu kesatuan. Sehingga menggabungkan dua atau lebih jadi database itu sama dengan mengkorelasikan atau merelasikan satu data dengan data yang lain. Kalau database adalah kumpulan data, maka aplikasinya disebut sistem manajemen database. Sistem manajemen database atau biasa disingkat dengan DBMS, Database Management System, adalah merupakan aplikasi atau software yang digunakan untuk mengolah database, mulai dari pengaturan hak atau role, pembuatan tabel, penentuan atribut dari data, pembuatan relasi, maupun juga penentuan right atau hak-hak aksesnya. Kemudian komponen dalam database. Komponen dalam database tidak bisa berdiri sendiri ya. Akan tetapi supaya bisa digunakan, maka harus ada hardware, OS, kemudian DBMS, kemudian user, dan juga perangkat pemakainya. Ini antara lain komponen yang ada di dalam database. Bahasa di dalam database itu bisa dibedakan dalam dua kategori utama, yaitu adalah DDL atau biasa disebut dengan Data Definition Language. Yang kedua yaitu adalah Data Manipulation Language atau DML. DDL itu adalah biasanya digunakan untuk membuat struktur baru atau membuat tabel baru, misalnya create ya, membuat indeks, mengubah tabel maupun menentukan struktur tabel. Intinya adalah mendefinisikan kumpulan data atau tabel. Sedangkan database DML atau data manipulation language itu adalah digunakan untuk mengubah, mengcustom atau biasa juga memanipulasi dan juga pengambilan data pada database. Sehingga disebut dengan DML atau singkatannya Data Manipulation Language. Manipulation yang disebut manipulasi itu mungkin sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia manipulasi berarti istilahnya mengubah sesuatu data dari yang benar menjadi salah atau salah kemudian dibenarkan ya itu disebut manipulasi. Namun sebenarnya kalau di dalam DBMS manipulasi itu sifatnya adalah satu yaitu pemanggilan data atau request. Yang kedua, penyisipan, penambahan, bisa insert, bisa add ya. Kemudian penghapusan data atau delete. Kemudian juga pengubahan data atau update. Jadi kalau di sini ini adalah ya eh, apa request ya, kemudian insert, delete, update ya. Nah, kemudian bagaimana cara eh, kita bekerja di dalam database? Biasanya untuk aplikasi backend itu adalah database itu bekerja pada dua sisi yaitu sebagai input dan sebagai output. Input ini adalah aplikasi yang merupakan eh, suatu front end yang digunakan untuk mengisikan variabel atau value dari suatu data. Biasanya dalam bentuk form ya. Sehingga di sini adalah ada satu aplikasi berbentuk form di sisi klien. Kemudian berikutnya adalah ada bagian backend yaitu program pemproses respon baik katakanlah ASP, WHP maupun CGI ini adalah backendnya.
Kemudian ini akan berkomunikasi dengan DBMS atau Database Management System. Jika misalnya formnya ini adalah dalam bentuk misalnya menginsert data, maka akan ditambahkan. Tapi kalau ini adalah melakukan request atau view terhadap data, maka dia mengambil dari database kemudian dikirimkan dalam bentuk hasil form. Sehingga kalau kita melihat dari struktur ini, maka yang di sisi garis putus-putus ini adalah bagian front end-nya, yang di sebelah kanan garis putus-putus ini adalah back end-nya. Nah, kalau yang bagian front end ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, kita fokus di bagian yang sebelah kanan. Oke, masih ingat kita menggunakan yaitu ada DDL, ada DML. Nah, sekarang bagian query. Query itu apa? Ya, itu adalah data language ya, baik data definition maupun data manipulation. Dalam bahasa SQL pada umumnya informasi tersimpan dalam tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi, terdiri dari baris atau biasa disebut dengan record atau row ya, dan juga kolom yang biasa disebut dengan field ya. Dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tabel. Jadi satuan terkecil itu adalah field, gabungan beberapa field itu membentuk baris atau record berupa informasi tunggal. Kemudian record dan field ini membentuk yang namanya tabel. Gabungan beberapa tabel namanya database. Kemudian, nah, field. Field adalah satuan atau atribut dari suatu data yang berisi nilai dari data tersebut. Nilai data dalam field memiliki tipe data sendiri-sendiri. Contoh misalnya nomor karyawan itu mempunyai tipe integer dan lebar katakanlah field 10, nama karyawan bertipe karakter atau string dengan lebar 100, dan field alamat bertipe varchar dengan lebar field misalnya maksimal 255. Jadi masing-masing field itu punya tipe data. Ini berikut adalah tipe data yang kita kenal di dalam DBMS MySQL. Antara lain ada integer, ada unsigned, kemudian ada float, date, date time, sampai dengan blob dan long blob. Ini istilahnya seperti memo atau seperti file. Kemudian untuk mengelola database ini ada beberapa cara. Ya, kita bisa pakai command line atau DOS prompt atau juga bisa pakai PHP My Admin. Jadi nanti mungkin Anda sudah install ya. Biasa buka dari www misalnya localhost/phpMyAdmin ya. Nah, untuk melakukan akses ke database, langkah yang perlu kita lakukan adalah satu, membuat koneksi, yang kedua membuat query, yang ketiga yaitu adalah melakukan disconnect atau pemutusan dari koneksi. Ini cara kalau kita melakukan melalui DOSPROM ya. Kita masuk ke dalam aplikasi MySQL bin-nya, kemudian baru diketikkan MySQL minha localhost menu root. Nah, ini adalah contohnya ya kalau kita misalnya mau mengakses DBMS MySQL dengan command prompt. Kemudian berikutnya, kalau kita misalnya dengan command prompt, ya kita harus hafal
dari keyword-keywordnya. Contoh yaitu create database berarti membuat database baru dengan nama db_kampus. Kalau membuat koneksi misalnya kita gunakan use nama database, contoh use db_kampus. Kemudian untuk membuat tabel baru kita bisa gunakan yaitu create tabel. Create tabel kemudian diikuti dengan nama tabel dan struktur. Contoh create tabel namanya adalah tbl karyawan. Kemudian strukturnya nick tipenya integer 4 ya. Kemudian primary key, kemudian nama char 40 ya. Alamat char 100, fakultas char 20. Nah, yang atas ini adalah nama tabel, yang di dalam kurung adalah strukturnya. Struktur adalah nama field diikuti dengan tipe fieldnya. Ini adalah salah satu contoh ya create tabel tbl karyawan kemudian diikuti. Nanti kalau kita ingin melihat tabelnya sudah terbentuk atau belum, kita bisa pakai perintah description atau dash spasi tbl karyawan. Oke, kemudian DML berikutnya yaitu adalah memasukkan data ke tabel. Memasukkan data ke tabel kita bisa pakai yaitu insert into. Jadi insert into nama tabel, kemudian berikutnya adalah value-nya. Contoh insert into tabel karyawan, value-nya 001 nick-nya, namanya Andi, alamatnya Jalan Kertajaya, jurusannya misalnya teknik ya. Mengikuti dari tipe tabel yang sudah ditetapkan ya. Nick, nama, alamat, fakultas, usia. Kemudian berikutnya DML berikutnya yaitu menampilkan isi tabel select bintang from tabel karyawan. Kemudian menampilkan field-field tertentu ya kita bisa pakai select kemudian nama field kemudian from nama tabelnya. Sehingga jadilah misalnya yaitu select nama fakultas from tbl karyawan akan nanti akan tertera. Kemudian menampilkan data dengan syarat tertentu kita tambahi where, kemudian nilai dari row disamakan dengan nilainya. Contoh select bintang from tabel karyawan where nick sama dengan 3. Kemudian link, menampilkan link tertentu, kita bisa select bintang from nama tabel. Ya. Kemudian beberapa berikutnya kita bisa ikuti ya beberapa bahasa SQL mulai dari yang berawalan, yang mengandung huruf, yang mengandung subnama dan sebagainya. Kalau kita misalnya nama asal diawali huruf T, maka kita bisa select bintang from nama tabel where lab nama koma 1 T. Kalau misalnya diawali dengan huruf N, ya T-nya diganti huruf N. Sedangkan kalau mengandung nama, kita bisa pakai persen. Kemudian kalau ada data double, itu adalah kita bisa pakai select distinct. Ya. Oke, itu dasar-dasarnya. Nah, kemudian untuk membuat penerapannya bagaimana? Yang pertama kita buat koneksi. Kemudian berikutnya memilih database, memilih tabel.
kemudian mengambil record, dan terakhir adalah tutup koneksi. Sehingga kalau kita menerapkan, yang pertama membuat koneksi kita bisa dengan MySQL Connect. Ya, nama hostnya, username, password. Kalau kita di localhost kita bisa pakai root ya biasanya. Kemudian memilih database, ya setelah dipastikan MySQL-nya connect, kita bisa memilih database dengan MySQL Select DB. Kemudian kalau kita memilih tabelnya, kita bisa membuat koneksi $MySQL query, kemudian SQL statement-nya. Sedangkan kalau mengambil record, kita bisa pakai MySQL Fetch, ya, biasanya MySQL Fetch Relay. Dan terakhir untuk menutup koneksi kita bisa pakai MySQL Close, ya. Nanti kita bisa lihat contoh pemakaiannya di coding. Oke, contoh misalnya ya. Kita misalnya ini ada satu database ya. Kemudian usernya adalah kita pakai apa istilahnya eh, user paling utama atau main atau disebut juga adalah root ya. Biasanya passwordnya adalah kosong. Kita bisa lihat di sini. Kita tetapkan dulu yaitu adalah MySQL Connect. Kemudian hostnya adalah pakai localhost atau 127.1.1 ya. Kemudian pemakainya adalah root kalau belum ada passwordnya, dan passwordnya adalah kosong. Kemudian kalau itu berhasil, maka kita bisa print sukses. Kalau gagal, kita bisa di database nggak bisa dibuka. Nah, ini adalah statusnya atau contoh koneksinya. Kemudian memilih database. Untuk memilih database, ini adalah yang pertama kita koneksikan dulu localhostnya, kemudian select DB. Ya, select DB. Ini adalah kita pilih nama database-nya. Nah, parameternya kita kasih if MySQL select DB di MySQL. Kalau misalnya tidak ketemu, bisa di database tak terpilih. Ya. Kemudian akses ke tabel. Untuk akses ke tabel, ya, kita bisa buka misalnya PHP My Admin. Nah, dari PHP My Admin ini kita bisa membuat struktur tabel atau kita bisa pakai query tadi ya, create tabel. Kemudian berikutnya untuk membuat query ya, kita bisa lakukan beberapa query, kemudian kita cetak. Ini adalah query-nya. Contoh select bintang from tabel 1. ID-nya adalah MySQL. MySQL itu adalah select nama database-nya. Kemudian misalnya juga berikutnya adalah select misalnya ya. MySQL query select nick, kemudian nama, kemudian alamat. Jangan lupa setelah selesai adalah MySQL close. Kemudian mau menampilkan hasil. Menampilkan hasil, kita bisa pakai MySQL Fetch Row. Contohnya adalah memakai root, kemudian berikutnya adalah kita pakai while ya. Selama datanya ada, maka kemudian tampilkan hasil. Kemudian untuk menambah record,
Maka berikutnya adalah insert into nama tabel. Kemudian menghapus record, kita bisa memanfaatkan yaitu adalah delete from nama tabel, kemudian persyaratannya. Oke, berikutnya untuk latihan ini adalah ada upload file ya, contoh upload file. Kita nanti misalnya kita bisa buat sebuah katakanlah form pendaftaran UTBK. Kemudian di-upload datanya ya. Kita buat nama file, kemudian browse, kemudian upload. Kemudian size-nya kita batasi. Nah, di sini n-type multi-platform data ini adalah untuk memberitahu server bahwa yang dikirim nama file dan isinya. Sedangkan input type hidden ini adalah ukuran file maksimalnya ya. Satuannya itu biasanya adalah kilobyte. Sehingga kalau di sini adalah 10.000 ya berarti 10 kilobyte ya. Satuannya ini byte, sorry, byte. Sehingga 10.000 sama dengan 10 kilo. Kemudian input type file memberitahu server bahwa yang dikirim adalah sebuah file. Ini contoh untuk script untuk latihan untuk upload filenya ya. Nah, kemudian berikutnya akses tabel menampilkan foto. Kalau sudah diupload, berikutnya adalah menampilkan. Nah, kita simpan alamatnya. Ini yang kita simpan alamatnya. Localhost, file, kemudian ada Faruk, ada Fikri, dan sebagainya. Oke, sekarang kita bahas tentang latihannya ya. Coba kita latihannya. Kita bisa ke sini. Kita klik di sini. Di sini ada apa istilahnya? Ada video tutorialnya membuat upload file ya. Ini kalau ini ada klik ya. Nah, di sini nanti ada linknya ya. Nanti Anda bisa lihat ya. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah ada link untuk step by step bagaimana kita membuat aplikasi upload filenya. Nah, kita bisa lihat. Nah, apakah harus mengikuti ini? Tidak, Anda bisa mengambil contoh yang lain. Contohnya misalnya studi kasusnya ini adalah sama, yaitu adalah membuat pendaftaran. Kalau kemarin adalah siswa baru ya, SMK atau apa. Kemudian ini dilengkapi dengan foto dirinya. Oke. Mungkin itu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada ya, latihan dari materi tadi yaitu adalah kita membuat query untuk upload file ya. Itu silahkan untuk dibaca, kemudian dicoba ya. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan baik ke saya maupun asisten. Nah, kemudian usahakan semua latihannya bisa dikerjakan sehingga materi-materi yang ada mulai